Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan sekaligus menambahkan keimanan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur MDN Kabupaten Batanghari, kemudian bapak-bapak, para pembina dan pengurus MDN Kabupaten Batanghari, kemudian yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua terganai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah berikan kesempatan bagi kita semua untuk bertemu, berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, yang berisikan tentang keutamaan dan pentingnya bersuci, kemudian ibadah solat, sedekah, sekaligus bersabar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersumber dari Abu Malik an Abi Malik Al-Haris ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayka kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha akhrajahu Muslim. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman,
Bersuci itu termasuk sebagian dari keimanan. Membersihkan sesuatu itu termasuk dari bagian keimanan. Apa maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus bersih, harus suci. Baik itu fisiknya, kemudian pikirannya, begitu juga pakaian dan tempatnya. Ketika seorang mengaku beriman tapi kotor hatinya, ketika seseorang mengaku beriman tapi pikirannya kotor, ketika seseorang mengaku beriman tapi pakaiannya kotor, itu adalah orang yang tidak beriman. Imannya tidak iman yang sebenarnya, hanya sekedar mengaku beriman saja. Melakukan sesuatu tentunya harus bersih. Melakukan ibadah kepada Allah, ibadahnya pun bersih, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menegaskan kepada kita, at-tuhur syatrul iman. Bersuci atau kebersihan itu merupakan sebagian dari keimanan seseorang. Melakukan sebuah ibadah, kalau pikirannya itu kotor, selalu suudzon kepada orang lain, maka tentunya ibadah itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini para ulama kita menjelaskan, at-taharatu tanqasimu ila wajibin wa mustahabbin. Bahwa bersuci itu, kata para ulama, terbagi kepada sesuatu yang wajib, kemudian terbagi kepada yang mustahab. Ada bersuci yang wajib hukumnya, kemudian ada yang sunnah ataupun mustahab. Apa yang wajib itu? Kat-taharati an hadas. Contohnya bersuci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas yang besar. Ketika ingin melakukan sebuah ibadah, maka wajib bagi kita bersuci dari hadas kecil, begitu juga hadas yang besar. Tidak sah sebuah ibadah kalau dilakukan tanpa bersuci. Tidak diterima sebuah ibadah kalau dilakukan dalam keadaan sedang berhadas. Tentunya Bapak Ibu, ketika seseorang berhadas kecil ataupun berhadas besar, ini cara menghilangkannya berbeda, cara mensucikannya jelas berbeda. Hadas kecil bisa hilang dengan cara berwudu atau melakukan tayammum. Kemudian hadas besar itu bisa hilang dengan cara mandi, begitu juga dengan cara tayammum. Ketika ingin menghilangkan hadas kecil, maka caranya harus berwudu. Kemudian berwudu itu tentu ada tata caranya, ya Bu ya. Tidak sembarang kita melakukan wudu, dan kemudian ada proses, ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berwudu, maka ada proses yang harus kita lakukan juga. Contoh, sebelum berwudu harus istinja terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Apa hukum beristinja? Istinja hukumnya adalah wajib. Buang air kecil kemudian tak beristinja, itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersihkanlah ketika kamu buang air kecil, karena mayoritas siksa kubur itu muncul dikarenakan buang air kecil yang tidak dibersihkan, kata Nabi.
Jadi banyak terkadang orang buang air kecil tapi nggak dibersihkan, Pak. Terutama kita kaum lelaki. Ya, terutama kaum lelaki. Kalau lagi di perjalanan ketemu pohon balik pohon, ada mobil di balik mobil, ya, ada semak-semak, disitulah dibuang juga. Habis itu apakah beristinja? Jawabnya tidak. Ya, selesai kembalikan ke tempat semula. Nah, inilah yang mayoritas terjadi. Makanya Nabi mengatakan, fa inna ammata adzabil qabri minhu. Mayoritas siksa kubur itu muncul karena buang air kecil yang tidak dibersihkan, kata beliau. Makanya Nabi kita Muhammad pernah berjalan dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti karena ada dua kuburan yang mereka lewati. Ya Rasul, kenapa berhenti ya Rasul, kata sahabat. Ama tasma'u ma asma'u, kata Nabi. Apakah kamu mendengar apa yang aku dengar, kata beliau. Tidak ya Rasul, kami tidak mendengarkan apapun ya Rasul. Aku mendengar dua orang dalam kubur ini sedang disiksa, kata Nabi. Kami tak mendengarnya. Karena memang levelnya Nabi dengan sahabat berbeda, ya kan? Apa yang didengar Nabi belum tentu didengar oleh para sahabat. Apa yang dilakukan mereka ya Rasul sampai mereka disiksa, kata sahabat. Nih, satu dari keduanya ini merupakan orang yang menganggap remeh sebuah dosa. Ada dosa. Dosa ini sangat besar tapi dianggapnya remeh. Apa itu ya Rasul? Selama hidupnya dia sering buang air kecil tapi tidak dia bersihkan. Maka sampai sekarang dia disiksa di dalam kubur, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu kita khususnya kaum bapak, ya, usahakanlah ketika buang air kecil dimanapun itu tempatnya, walaupun dengan air yang sedikit, maka kita bersihkan. Dan kemudian utamakan kalau tak bisa, ya, kalau tidak bisa di sebuah tempat yang memang nyaman dan tempatnya itu tempat yang tidak biasa digunakan untuk buang air kecil, tetaplah usahakan untuk jongkok ketika buang air kecilnya. Ya, karena mayoritas kita laki-laki banyak yang berdiri, ya Pak, ya. Nah, banyak yang berdiri. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika Nabi sudah menyampaikan itu kepada para sahabat, Nabi ambillah pelepah kurma. Untuk apa pelepah kurma ini ya Rasul, kata sahabat. Pelepah kurma itu diletakkan oleh Nabi di atas kubur dua orang tadi. Ini pelepah kurma, kata Nabi, akan meminta ampunan untuk mereka berdua malam yaibasah. Selama pelepah kurma itu belum kering, kata beliau. Pelepah kurma ini akan meminta ampunan, berzikir kepada Allah selama daun ini masih basah atau belum kering. Nah, maksudnya apa? Di situ juga ada pelajaran bagi kita. Ketika berziarah ke kuburan, mengikuti sunnahnya Nabi, setelah kita ziarah, maka ambillah dedaunan-dedaunan, kemudian letakkan di atas kuburan saudara kita, keluarga kita. Daun itu akan meminta ampunan kepada Allah selama daun itu belum kering. Tapi tak usahlah mengikuti seperti yang dibuat oleh Nabi, cari pelepah kurma. Ya, kemana kita cari itu? Nah, jadi kiaskan kepada yang lain. Nabi mengambil pelepah kurma, itu juga yang dimanfaatkan adalah daunnya. Tak dapat pelepah kurma, ya, daun-daun yang lain. Ya, cuman kalau kita buat pula pelepah sawit agak lain juga rasanya, Pak. Setiap kuburan di atasnya pelepah sawit galuh. Tak usahlah pelepah sawit juga, daun-daun yang biasalah kita letakkan di atas kuburnya. Nah, jadi Bapak Ibu, bersuci tadi merupakan bagian dari keimanan. Orang
orang yang tidak bisa mensucikan dirinya berarti tidak masuk dari bagian orang yang beriman. Jadi ada bersuci yang wajib dari hadas kecil kemudian hadas yang besar. Kalau hadas besar tentunya dengan cara mandi. Banyak orang sudah umur 60-70 tapi terkadang belum tahu bagaimana tata cara mandi hadas besar. Yang penting dia mandilah. Ya, dia siram tubuhnya sudah selesai. Kalau tidak ada niat, maka mandi hadas besarnya tidak sah. Harus diniatkan. Nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Ketika sudah diniatkan, baru ibadah itu mendapatkan nilai di hadapan Allah. Sama dengan apa yang kita lakukan. Pagi ini minum kopi. Kalau minum kopinya karena Allah supaya tidak ngantuk ketika mendengarkan pengajian, itu minum kopi pun dapat pahala. Ya, tidur itu duniawi. Tapi ketika diniatkan yang baik, maka dapat nilai di hadapan Allah. Duduk di masjid ini juga diniatkan karena Allah, untuk i'tikaf juga itu dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu, apapun yang dia lakukan dalam setiap harinya tidak ada yang sia-sia, semua bernilai pahala. Makan perkara duniawi, tapi makan bagi orang yang berilmu bisa bernilai pahala. Kalau orang biasa makan hanya untuk supaya kenyang baik. Kalau untuk supaya kenyang itu tak ada nilai pahala. Sama dengan mandi, Pak. Kalau mandi niatnya hanya untuk supaya segar badannya, itu nggak dapat nilai pahala. 3 kali mandi sehari, supaya segar badan, itu nggak ada nilai pahala. Tapi kalau niatnya untuk bersuci, niatnya untuk membersihkan kotoran karena Allah, itu dapat nilai pahala. Nggak ada sia-sia. Mandinya 3 kali, dapat nilai pahala semuanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada taharah yang mustahab. Apa itu mustahab? Mustahab ini sama juga dengan sunnah. Ya, ada taharah, bersuci yang disunnahkan. Contoh, kata jadidil wudu, memperbaharui wudu. Sudah berwudu, tapi wudunya tadi pagi. Sampailah waktu zuhur. Waktu zuhur ternyata wudunya masih aduk. Karena orang ini terbiasa memelihara air wudunya. Sampai siang wudu masih tetap ada. Walaupun tetap ada wudu saya tetap berwudu lagi, kata beliau. Maka tajadidul wudu itu memperbaharui wudu walaupun belum batal, tapi karena jangka waktunya itu sudah lama, merupakan satu hal yang disunnahkan. Begitu juga wal absalil masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan. Contoh, mandi ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bagi kita yang laki-laki, mandi ketika akan melakukan sholat Jumat, itu pun nggak dapat nilai pahala kalau nggak diniatkan, Pak. Yang penting mandi bela, ya, maka tak dapat pahala. Tapi kalau mandinya diniatkan sunnah hari Jumat itu, maka dapat nilai pahala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taharah yang wajib ini masih dibagi kepada 2 bagian. Taharah badani, kemudian taharah qalbi. Bersuci untuk badan, kemudian mensucikan hati, membersihkan tubuh fisik kita ini sekaligus membersihkan hati kita. Fal qalbi kal hasad wal ujub warriya wat takabbur. Membersihkan hati itu dari penyakit-penyakit hati. Ya, contohnya apa penyakit hati? Kal hasad, seperti dengki. Maka membersihkan tadi
bukan hanya membersihkan pakaian, tidak, tapi hati kita pun harus bisa kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Contohnya tadi kedengkian, al-hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sebuah kedengkian akan menghapuskan pahala kebaikan sama seperti api membakar kayu bakar. Itu kata Nabi. Jadi kalau seorang beribadah, tak ada nilai ibadah kalau di dalam hatinya penuh kedengkian, penuh dendam. Bu, ibadah ibu tak ada nilainya kalau dalam hati masih tersimpan dengki, tersimpan iri, tersimpan dendam kepada orang lain. Saya tanya ibu-ibu, sampai sekarang masih punya dendam gak dengan orang lain? Jujur bu, masih ada dendam gak dengan orang lain? Yakin? Nah, alhamdulillah ya. Kalau tak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah jauhkan dari sifat iri, dengki dan dendam. Semua itu Allah sirnakan. Nah, kemudian yang kedua al-ujub. Apa itu ujub? Ujub ini bangga pada dirinya sendiri, bangga dengan amalnya, bangga dengan apa yang dia miliki, bangga dengan hasil yang dia peroleh, bangga dengan kinerjanya, bangga dengan semua apa yang ada di sekelilingnya. Ini juga termasuk penyakit hati. Jadi ini bangga ini hampir sama dengan takabur, tapi beda. Kalau bangga ujub ini nggak perlu dengan orang lain, dia sendiri pun bisa ujub, Pak. Contoh, ketika setiap hari melakukan ibadah, wah, aku ini sudah banyak ibadahnya, ya. Aku kan sudah banyak ibadahnya, sedekahku sudah banyak, sholat berjamaahku setiap waktu tak pernah tinggal, zikirku setiap hari banyak. Maka merasa bahwa ibadah itu sudah sangat banyak sekali. Ini pun termasuk satu penyakit hati yang disebut dengan sebutan ujub, bangga dengan apa yang kita miliki. Bahkan termasuk bangga kepada fisik kita sendiri. Saat ibu-ibu bercermin, pernah nggak merasa paling cantik? Ya loh, pernah nggak merasa paling cantik? Ya, soalnya Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, perempuan itu disebut dengan sebutan mar'atun. Mar'atun artinya perempuan. Itu diambil dari kata mir'atun, yang artinya cermin. Maka mustahil seorang wanita nggak suka di depan cermin. Ya, semua wanita itu pasti suka di depan cermin. Bahkan kalau cerminnya besar, panjang ke bawah, berputar-putar karena depan cermin. Ya. Nah, kalau sudah ganti baju baru, berputar-putar, melihat sudah cantik belum, kan begitu? Nah itu mar'atun, perempuan. Makanya Bapak harus bisa memahami. Kalau mau diajak kondangan istrinya kok lamu, itu harus bisa dipahami. Ya, apalagi bajunya banyak, pilih yang ini tidak cocok, ganti lagi. Ya, pilih yang itu tidak cocok juga, ganti lagi. Sampai si bapak tertidur yang nunggu. Beda dengan kita laki-laki. Kaum laki-laki itu dalam bahasa Arab disebut dengan rojulun. Rojulun laki-laki. Itu diambil dari kalimat rijalun yang artinya kaki. Karena laki-laki ini suka berjalan, suka pergi kemana-mana. Itu kaum lelaki itu. Ya, banyak yang tidak betah di rumah, bentar-bentar sudah hilang dari rumah. Nah, itu laki-laki ini yang lain. Ya. Nah, itu kodratnya sesuai dengan sebutannya rojulun dari kalimat rijalun, yang artinya suka berjalan kaki, suka yang melakukan perjalanan. Ya, mencari mangsa, demokrasi. Ya.
Jalan menuju ke pengajian kita. Nah, itu ujub. Ujub ini pun bisa membuat amal ibadah kita bisa menjadi hilang karena menganggap semuanya sudah banyak, menganggap semuanya sudah cukup. Menuntut ilmu bisa juga muncul ujub, aku sudah berilmu, sudah cukup ilmunya, ya, segala macam. Makanya ini perlu untuk kita waspadai bersama karena bisa terjadi kepada kita semuanya. Waria, kemudian ada sifat ria. Ria itu berasal dari kalimat ro'a yang artinya melihat. Berarti ria adalah memperlihatkan ibadah kepada orang lain. Ketika melakukan sebuah pekerjaan yang baik, ketika melakukan sebuah ibadah, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ini adalah ria. Maka ria pun bisa menghapuskan amal ibadah. Iya, ria juga bisa menghapuskan amal ibadah. Maka karena itulah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang at-tuhuru syatrul iman, supaya kita bisa membersihkan pikiran kita, hati kita, badan kita, pakaian kita, ya, dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai dari amal ibadah kita tersebut. Ya, contoh pakaian juga Allah singgung di dalam Al-Quran. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu itu maka sucikanlah, kata Allah. Kalau punya pakaian, maka pakaianmu harus kamu bersihkan, harus kamu sucikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyebutkan supaya pakaian itu bersih. Walaupun harganya tak mahal, tapi bersih. Ya, walaupun harganya enggak mahal, ya, murah harganya, tapi bersih dari kotoran, bersih dari najis. Itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada toharoh al-badan, membersihkan atau mensucikan badan. Imma bil ma'i awit turab. Terkadang membersihkan badan itu dengan air ataupun dengan tanah. Yang maksudnya tadi mandi, berwudu atau melakukan tayammum. Maka dengan air, kemudian dengan tanah. Bahkan terkadang membersihkan sesuatu pun bisa bukan dengan air dan bukan dengan tanah. Contoh, di sebuah tempat tak ada air, ya, dan kemudian kita sedang buang air kecil, buang air besar, maka boleh dalam fikih itu membersihkannya menggunakan batu ataupun daun ataupun yang lainnya yang bisa untuk digunakan membersihkan najis. Tapi tengok-tengok daunnya lah, ya. Kalau mau membersihkan kotoran, lihat-lihat juga daunnya. Ya, nanti salah ambil daun, bukan membersihkan, maka muncul malah petaka setelah itu. Nah, jadi itu boleh dengan batu juga. Yang tidak boleh, ya, batunya pun itu harus batu yang bisa menyerap kotoran. Tidak bisa batu yang halus nian, ya. Sekaligus batunya yang tajam pun jangan. Ya. Kalau sempat batunya tajam, nanti ya muncul hal yang lain, ya kan? Nah, kemudian yang tidak boleh beristinja menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Kalau sesuatu yang dimuliakan tak boleh digunakan untuk beristinja. Contohnya apa? Beristinja menggunakan makanan, itu hukumnya haram. Mana mungkin Ustaz pakai makanan? Ya, mana tahu di sebuah tempat tak dapat air, tiba-tiba ketemu dengan roti tawar. Ya? Ketemu dengan roti tawar, udahlah roti tawar ini baiklah dibuat untuk beristinja. Ambillah roti tawar. Habis itu selesai beristinja, lupa buangnya, diletakin di satu tempat. Ya, datang kawan, dikirain pagi-pagi ada roti yang sudah dikasih selai. Nah, itu bisa kacau
sesuatu yang dimuliakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tentang masalah berwudu ataupun bersuci. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anas." Ini Nabi berbicara kepada Anas bin Malik. Sahabat Rasulullah Anas bin Malik ini didoakan oleh Nabi supaya menjadi orang yang kaya raya dan kemudian punya banyak anak. Sehingga dalam satu riwayat anak dari Anas bin Malik sampai 120 orang. Ya. Anas bin Malik punya anak 120 orang. Itu bisa buat kampung dewe itu. Ya. Nah, ini istata'ta an takuna abadan ala wudu'in. Kalau kamu mampu ya Anas, kata Nabi, untuk selalu dawamul wudu, selalu dalam keadaan berwudu, faf'al, maka lakukan, kata beliau. Fa inna malakal maut, karena malaikat maut, malaikat Israel, idza qabida ruha abadin, apabila dia mencabut nyawa seorang hamba, wa huwa ala wudu'in, sementara hamba itu dalam keadaan berwudu, kutibat lahu syahadah, maka orang itu dihitung sebagai orang yang mati syahid. Jadi kalau kondisi seseorang berwudu dan saat sedang berwudu itulah ajalnya datang, malaikat maut datang mencabut nyawanya, mati dalam keadaan berwudu, orang itu dihitung sebagai yang mati syahid. Makanya Bapak Ibu, dawamul wudu itu sangat diperlukan sekali. Ketika berwudu kemudian batal wudu, segera berwudu lagi. Dan ini tidak banyak yang bisa untuk melakukannya. Ya, tidak banyak yang mampu melakukan itu. Tapi siapapun yang mampu melakukannya, maka insya Allah akan dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah kisah. Kana fi zaman Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, imra'atun salihatun, ada seorang wanita yang salehah. Faja'alat al-ajina fit tanur. Kemudian dia meletakkan adonan roti itu di atas tungku api. Wa ahramat bis shalah. Kemudian dia takbir untuk melakukan ibadah salat. Faja'aha iblis. Kemudian iblis datang fi surati imra'atin, dalam bentuk seorang perempuan. Wa qala, dan iblis berkata, ihtaraqal ajin. Hei perempuan, itu adonan rotimu yang kau panggang itu sudah gosong, kata iblis. Padahal tadi sedang takbir, ya, sudah takbir untuk sholat. Datang iblis membisikkan, hei, itu adonan rotimu gosong, katanya. Terbakar adonan rotimu. Falam taltafit ilaihi, tapi perempuan itu enggak bergeming sedikit pun, ya, tidak sedikit pun tergoyahkan. Soalnya terkadang memang model itu, Pak. Ketika kita sudah takbir untuk sholat, semuanya muncul. Apa yang tidak terpikir muncul saat takbir sholat dimulai. Ya, ibu-ibu ketika takbir sholat dimulai muncul. Pagi-pagi tadi saya beli sayur, duitnya 100.000. Ya, beli ini itu. Ya, kembaliannya 50.000. Kemana tadi saya letak? Nah, muncul juga terkadang yang model itu. Bahkan kunci motor pun terkadang muncul. Tadi kunci motor sudah saya cabut belum ya? Nah, segala macam bisa muncul dibisikkan oleh iblis ketika kita takbir untuk melakukan ibadah sholat. Ini pun wanita tadi sama. Dan kemudian karena langkah pertama yang dilakukan iblis nggak mempan, sudah dibisikkan nggak bergeming, apalagi kata iblis, dibuat oleh iblis cara yang lain. Fa'afaza waladaha,
diambil oleh iblis anaknya. Ternyata perempuan ini punya anak kecil. Iblis ambil anaknya. Kemudian waja'alahu fit-tanur, diletakkan oleh iblis anak itu di atas tungku api tadi. Oh, diletakkan anaknya oleh iblis di atas tungku api tadi. Kemudian dia bisikkan lagi, anakmu itu hampir mati, itu sudah terbakar di atas tungku api. Falam taltafit ilaihi, tapi wanita itu pun enggak bergeming sama sekali. Padahal zawjuha fawajadal walada fit tanur yal'abu bil jamri. Ternyata ketika suaminya datang melihat anaknya itu di atas tungku api sedang bermain api, Pak. Dimainin api itu. Ya. Anak kecil tadi ternyata enggak mempan api, bermain api dia. Bara api itu dia mainin. Bahkan butiran-butiran dari tungku-tungku itu semuanya dia mainkan. Bahkan di sini disebutkan ja'alahullahu aqiqan ahmad. Allah buat api itu tadi, tungkunya itu menjadi batu akik berwarna merah. Tidak lagi jadi api. Apa kelebihan wanita ini? Ternyata kelebihan wanita ini seumur hidupnya dia selalu dawamul wudu, sekaligus wala talaba ahadun minni hajatan illa qadaituha. Kalau ada orang yang butuh sesuatu kepadaku, maka aku berusaha untuk menunaikannya. Ternyata itu yang membuatnya punya keistimewaan. Yang pertama dawamul wudu, yang kedua setiap orang yang butuh dengan saya, maka aku berusaha agar membuat apa yang dia butuhkan itu bisa dia dapatkan. Butuh uang, bisa dia dapatkan uangnya kalau aku punya. Butuh pekerjaan, saya cari untuknya pekerjaan. Butuh sesuatu aku berikan. Butuh makanan aku berikan. Nah, ternyata itu amalan seumur hidupnya. Jadi ibu-ibu, kalau punya tetangga minjam duit, kira-kira dikasih nggak, Bu? Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin melihat teman kita itu benar-benar teman akrab atau tidak, teman dekat atau tidak, ingin melihat bahwa mereka itu teman akrab, teman dekat atau tidak, caranya pinjam duitnya. Kalau pinjam duit, kemudian jawabannya langsung, mohon maaf dah aduh, berarti itu bukan kawan akrab. Walaupun nampak sangat akrab, tapi ketika dipinjam duit langsung jawabnya dah aduh. Tidak ada mikir panjang, dah langsung jawab dah aduh, betul. Nah, tapi seorang kawan dekat, kawan yang akrab, dia akan berpikir, walaupun dia tak punya uang, mungkin dia akan usahakan. Kalau itu kawan akrab. Tapi kalau cuma kawan biasa, kawan nongkrong biasa, maka dia nggak akan berpikir. Tapi jawabannya akan cepat mengatakan tidak ada. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Mizan artinya timbangan amal ibadah seseorang. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ternyata pahala mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu sangat luar biasa. Pahalanya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Itu bagi orang yang tahu dan mau berzikir dengan kalimat-kalimat tersebut. Apalagi kalau disempurnakan lengkap al-baqiyatus shalihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu sudah lengkap. Ketika kalimat itu al-baqiyah
baqiyatus shalihah dizikirkan, maka tentunya pahala yang berlipat ganda akan didapatkan oleh seseorang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Orang yang salat maka insya Allah akan bercahaya. Wajahnya bercahaya, kemudian tubuhnya bercahaya, seluruh apa yang dia punya pun akan bercahaya. Kalau orangnya melakukan ibadah sholat. Tapi orang yang tidak sholat nggak bercahaya, ya nggak bercahaya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang tidak beragama Islam, itu cahayanya berbeda dengan kita yang beragama Islam. Kenapa? Karena sholat itu membuat seseorang mempunyai cahaya dalam kehidupannya. Maka sholat ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Jangan berharap masuk surga kalau tidak melakukan sholat. Keinginannya masuk surga, tapi sholatnya tak pernah dia lakukan. Sholatnya selalu ditinggalkan. Dalam satu hari 5 waktu yang Allah berikan, ternyata yang bisa dikerjakan hanya 1 waktu, 2 waktu. Maka yang seperti ini tidak layak dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. Sholat ini juga ada yang dilakukan dengan berjamaah, ada juga yang dilakukan dengan tidak berjamaah. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Ya contoh yang kita lakukan nanti ini sholat duha, hukumnya sunnah dan kemudian tidak disunnahkan berjamaah. Makanya kita lakukan dengan bersama-sama tanpa berjamaah. Ya, tidak berjamaah, tapi dilakukan bersama-sama. Karena memang dari Nabi kita Muhammad SAW sendiri tidak pernah melakukan sholat duha dengan cara berjamaah. Jadi ada yang sholat itu memang wajib berjamaah. Apa sholat yang wajib berjamaah? Bagi kita kaum lelaki, sholat Jumat itu wajib berjamaah. Jadi kalau sholat Jumat dilakukan gak berjamaah bagaimana? Sholat Jumat ketika dikerjakan tidak berjamaah, maka hukumnya tidak sah. Karena ada kriterianya, ya. Ketika seorang imam pun hanya sholat Jumatlah imam itu wajib berniat menjadi imam. Jadi cuma sholat Jumat imam itu wajib berniat jadi imam. Kalau sholat yang lain Ustaz, andaikan imam tidak berniat jadi imam, sholat berjamaahnya tetap sah. Contoh, kita masuk ke masjid, ada orang yang sudah sholat, kita datang di belakangnya ngikut dengan dia, padahal dia niatnya sholat sendirian. Apakah jadi berjamaah? Itu bisa menjadi satu jamaah. Tapi kalau untuk sholat Jumat, imamnya wajib berniat jadi imam. Karena berjamaahnya hukumnya wajib. Untuk sholat 5 waktu itu, hukum berjamaahnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi menurut satu mazhab Hanafi, berjamaah itu hukumnya wajib. Jadi yang bermazhab Hanafi, kalau tidak sholat berjamaah, berdosa. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad. Nah, jadi Bapak Ibu, berjamaah itu pun punya ketentuan. Ya, bagaimana cara melakukan berjamaah dan kemudian di mana posisi imam dan makmum, itu pun semuanya sudah ditentukan. Kalau berjamaah 2 orang, di mana posisi makmumnya? Sebelah kanan atau sebelah kiri atau di belakang? Kalau jamaahnya cuma 2 orang, maka makmum di sebelah kanan imam. Terus kalau datang 1 orang lagi, di mana dia berdiri? Apakah di sebelah makmum yang tadi atau di belakang imam?
atau di samping kiri imam. Di mana dia datang? Tadi jamaahnya baru sekok sebelah kanan imam. Kemana dia pergi? Kalau datang satu lagi jamaah yang lain, maka dia berdiri di sebelah kiri imam. Sehingga makmum itu ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Setelah takbir, maka makmum yang sebelah kiri dan kanan itu mundur satu langkah atau dua langkah. Setelah mundur satu langkah atau dua langkah, makmum yang sebelah kiri bergeser ke kanan satu langkah sehingga posisinya di belakang imam. Nah, begitu cara kalau ingin melakukan sholat berjamaah. Kalau imamnya laki-laki, maka imam itu berada di depan, kemudian makmumnya di belakang. Jadi kalau kita berjamaah, ini ramai jamaahnya, imam di depan. Beda kalau perempuan, Pak. Kalau perempuan sholat berjamaah, perempuan dengan perempuan, itu tidak ada imam di depan. Tidak sama dengan yang laki-laki. Ini terkadang banyak yang salah kita. Ibu-ibu yang berjamaah, imamnya tetap di depan sama seperti laki-laki. Ya, banyak terkadang kita yang salah. Jadi supaya ibu-ibu paham, ya. Iya. Supaya ibu-ibu tahu. Bismillah gitu, Pak. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang berjamaah, Bu, ya, umpama ini Bang Dasi imamnya, ya, beliau di sebelah kiri, ya, maka makmum yang perempuan ini tidak di belakang, tidak seperti laki-laki agak di belakang, tidak. Tapi jamaah yang perempuan posisinya seperti ini, hanya beberapa ruas jari jaraknya antara imam dan kemudian dekat, ya, seperti ini. Ini posisi jamaah perempuan. Kalau nanti datang satu orang perempuan yang lain, maka saya datang di sini. Ya, bukan datang di belakang begini, tidak. Kalau jumlah jamaahnya banyak, lebih dari satu orang, tetap posisinya seperti ini. Allahu Akbar, takbir. Nah, tidak posisi beda. Kalau laki-laki kan memang imamnya di depan. Tapi kalau perempuan, imam itu kata Nabi, fi ausatihinna, berada di tengah-tengah mereka kaum wanita. Jadi imamnya di tengah-tengah model ini. Tidak ada jaraknya cuma beberapa ruas jari saja. Nah, ya. Jadi ibu-ibu yang berimam sholat berjamaah sesama ibu-ibu, ya, kalau yang selama ini imamnya di depan, maka dirubahlah, ya. Bagaimana model inilah, ya, tidak ada imam di depan, tapi imamnya hampir sejajar dengan makmum. Beda kalau kami kaum lelaki, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Oke, Bang, sudah. Terima kasih. Iya, dari awal sholat, ya, dari awal sholat begitulah posisinya. Nah, ya, soalnya banyak kita yang mengira sama wae kan itu. Antara imam dengan makmum yang perempuan tetap sama wae. Imamnya di depan, makmumnya di belakang. Nah, ternyata itu sebuah kesalahan bagi kita. Kalau jamaahnya sesama perempuan, imam itu tetap berada di tengah-tengah, jaraknya tidak jauh dengan makmumnya. Jadi tidak ada jauh jaraknya, model itu tadilah yang kami praktekkan itu, ya Bu, ya. Jadi Bu, kalau besok sholat berjamaah, maka posisi antara imam dengan makmum dibuatlah seperti yang saya sampaikan tadi. Begitulah penjelasan yang ada, begitu juga penjelasan para ulama-ulama kita.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah salat ini kenapa disebut ibadah yang sangat penting? Karena ibadah salat ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan apa kata Nabi? La salata liman lam yuti'is salat. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak mematuhi salat, kata beliau. Tidak ada salat, tidak bermakna salat seseorang yang tidak mematuhi ibadah salat. Apa maksudnya tidak mematuhi salat? Wa man intaha 'anil fahsya'i wal munkar faqad aqa'a shalah. Kalau salat itu membuatnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar, berarti dia sudah mematuhi ibadah salat. Tapi kalau salat yang dia lakukan tidak membuatnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar, berarti sama saja dia tidak melakukan ibadah salat. Salatnya rajin tapi perbuatan maksiatnya pun rajin. Salatnya rajin tapi ngegosipnya masih rajin. Ya libur kalau cuma bulan Ramadan baik. Ya, kalau bulan-bulan lain, nah ajar teruslah ngegosipin orang. Ini terkadang ada juga yang model itu, tapi mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang di sini lah. Ya. Nah kemudian ada disebutkan dalam sebuah hadis. Taqulu al-malaikah, para malaikat berkata, litariki sholatil fajri, bagi orang yang meninggalkan sholat subuh, malaikat selalu menyebutkan sebuah kalimat. Apa kalimat yang disebutkan para malaikat? Orang yang meninggalkan sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat, ya fajir, hei orang yang berdosa. Hei hamba yang selalu berdosa, kata para malaikat. Walitariki sholati zuhri, orang yang meninggalkan sholat zuhur, maka malaikat akan memanggilnya, ya khasir, hei orang yang merugi, yang penuh dengan kerugian ketika seseorang meninggalkan sholat zuhur. Orang yang meninggalkan sholat asar akan dipanggil oleh para malaikat, ya asi, hei pelaku maksiat, hei yang selalu berbuat maksiat, kata para malaikat. Itu bagian meninggalkan sholat asar. Orang yang meninggalkan sholat maghrib dipanggil oleh para malaikat, ya kafir. Yang meninggalkan sholat maghrib dipanggil malaikat, hei kafir, katanya. Itu malaikat yang manggil, kata Nabi, ya kafir, katanya. Dan orang yang meninggalkan sholat isya, ya mudi, bukan ikan mudi Pak ya. Ya mudi, hei orang yang menyia-nyiakan waktu. Daya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan hidupmu, kata para malaikat. Jadi yang meninggalkan sholat isya dipanggil oleh para malaikat sebagai orang yang menyia-nyiakan waktu dan didoakan, semoga Allah menyia-nyiakan seluruh kehidupannya. Ya, karena orang yang tidak melakukan sholat dalam sebuah keluarga, maka insya Allah keluarga itu jauh dari sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya di sini Bapak Ibu, saya bacakan sebuah kisah. Ini kisah terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Marra ala qaryatin kasiratil anhar wal asjar. Ketika Nabi Isa alaihissalam lewat di satu kampung, ternyata kampung itu banyak pohon dan banyak sungainya. Sungainya itu banyak, berarti tanahnya subur, pepohonannya, buah-buahannya banyak, subur tanah dan tanam-tanamannya. Lewat Nabi Isa alaihissalam di tempat itu, fa'akramahu ahluha, maka dia pun dimuliakan oleh penduduk kampung tersebut, dijamu oleh penduduk kampung itu. Kemudian fata'ajjaba min husni ta'atihim, Nabi Isa pun sangat heran, sangat takjub dengan ketaatan mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka hamba-hamba yang taat di sana. Makanya sungainya mengalir dengan deras, sungainya bersih, ya. Kemudian tanam-tanamannya pun subur semuanya. Tapi setelah berselang ba'da salasi sinin, setelah 3 tahun Nabi Isa tak pernah datang ke tempat itu, tiba-tiba beliau datang. Ternyata tempat itu airnya pun sudah tidak ada lagi. Sungainya sudah kering. Kemudian daun-daun pepohonan pun kering. Tanam-tanaman pun kering semuanya. Tak ada lagi yang subur. Apa yang menyebabkan? Ya, semua itu Allah hilangkan. Ternyata Allah tunjukkan kepada Nabi Isa. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Qad marra 'alal qaryati rajulun tarikus shalah. Pernah ada seorang laki-laki datang ke tempat itu. Ternyata orang itu selalu meninggalkan sholat. Fa ghassala wajhahu bi 'ainiha. Dia kemudian mengusap wajahnya, membersihkan wajahnya dengan air yang ada di sungai itu. Pada pasatil anhar, kemudian air itu pun mengering, sungai itu pun mengering. Dan kemudian wayabisatil asjar, pohon-pohon itu pun semuanya mengering. Ya, fakharabatil qaryatu, maka kampung itu pun menjadi hancur dan tidak lagi sama seperti dulu. Ternyata yang membuat tanam-tanaman tak bagus lagi, sungai itu pun tak bagus lagi mengalirnya, dikarenakan ada orang yang tidak melakukan ibadah sholat datang kemudian memakai air tersebut. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita juga di Jambi, ya, sudah banyak tanam-tanaman yang dulunya bagus sekarang tak bagus lagi. Ya, buah duku yang dulu terkenal, setiap kampung, setiap desa dukunya bagus, hasilnya bagus, tapi sekarang hasilnya tak bagus lagi. Mungkin bisa jadi yang seperti itu merupakan hasil dari penduduk, ya, negeri kita ini, penduduk Jambi ini, penduduk Batanghari ini yang sudah semakin meninggalkan ibadah sholat. Allah hilangkan keberkahan, Allah jauhkan dari keberkahan karena sholat itu ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wassalatu nurun, sholat itu tadi adalah cahaya. Maka insya Allah siapapun yang sholat, maka hidupnya akan selalu bercahaya. Kemudian wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Sedekah itu adalah bukti dari keimanan seseorang. Summiyas sadaqatu sadaqatan li'annaha tusaddiqu imana sahibiha. Sedekah disebut dengan sedekah karena dia menentukan bahwa orang yang selalu bersedekah itu, itulah tandanya orang yang beriman. Jadi kenapa disebut sedekah? Sedekah itu dari kalimat sodako yang artinya benar. Maka orang yang rajin bersedekah itu pertanda imannya benar, imannya kuat. Ya, tapi bukan sedekah karena ada maunya, ya Pak ya. Kalau sedekah karena ada maunya itu tidak ada nilai pahala, tak ada nilai pahala. Tapi sedekah yang memang dari hati nuraninya, benar-benar menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itulah yang akan menjadi sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika bersedekah Allah mengingatkan kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapuskan pahala sedekahmu itu dengan cara menyebut-nyebutnya dan membuat sakit hati orang yang menerima sedekah.
Kalau mau bersedekah, silakan sedekah. Jangan ungkit-ungkit sedekah yang sudah ibu berikan, yang sudah bapak berikan. Ini terkadang kita mau cerita dengan orang lain tentang apa yang sudah kita berikan. Oh, si anu itu nggak akan jadi orang kalau bukan karena saya. Kalau bukan karena bantuan saya, dia nggak akan jadi seperti ini. Yang model itu nggak usah kita sebutkan, ya, karena bisa menghapuskan pahala sedekah. Sekaligus wal azab, membuat sakit hati orang yang menerima sedekah. Sudah ngasihnya 1.000 rupiah, tapi caciannya 1 jam. Ya, ngasih cuma 1.000 rupiah, caciannya luar biasa. Maka kalau ingin ngasih dengan orang lain, jangan pakai caci maki. Kasihlah dengan benar-benar. Walaupun dikit yang diberikan, tapi insya Allah itu sangat bermanfaat. Karena Bapak Ibu, ucapan ahli kubur pertama sekali ketika mereka sudah dikubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa ucapan ahli kubur? Kalaulah Allah berikan kesempatan kepada kami untuk hidup di dunia, Allah berikan kesempatan sebentar saja untuk balik lagi ke dunia, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan banyak sedekah dan aku akan menjadi orang baik. Andaikan orang-orang kaya itu bisa hidup kembali yang sudah mati, semua yang dia punya akan dia sedekahkan. Rumahnya dia sedekahkan, hartanya yang ada dia sedekahkan, duitnya yang ada di ATM itu dia sedekahkan semua kalau bisa hidup kembali. Tapi ternyata tak bisa hidup kembali. Makanya sebelum itu terjadi kepada kita semuanya, walaupun tak banyak yang bisa kita buat Bapak Ibu, ya, walaupun cuma 5.000 rupiah, ada anak yatim datang kasih 5.000 rupiah, itu sudah sangat berarti dibanding memberikan sesuatu yang banyak tapi cuma 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikit lagi Bapak Ibu. Was-sabru diyaun. Ya, supaya habis dulu hadisnya, ya. Sabar itu adalah cahaya juga, sumber cahaya. Was-sabru diyaun. Kesabaran itu cahaya. Jadi kesabaran ini kata Nabi kita Muhammad adalah cahaya bagi orang yang mampu bersabar. Tapi mayoritas kita itu mudah terpancing emosi, Pak. Ya, mayoritas manusia mudah terpancing emosi. Maka orang yang mampu menahan amarah, kemudian sabar, inilah yang sangat luar biasa. Orang yang mampu bersabar hidup di dunia dengan seluruh ketaatan kepada Allah, melihat orang berpoya-poya, melihat orang maksiat, kita sabar untuk tidak mengikutinya, kemudian tetap taat kepada Allah, itu merupakan satu keistimewaan. Karena banyak orang di luar sana yang mudah terpancing. Kawan melakukan maksiat, ngikutnya. Kawan melakukan sesuatu yang tidak baik, ngikut. Nah, ini merupakan manusia yang tidak punya pendirian. Manusia yang punya pendirian, dia akan buat apa yang semestinya dia bawa untuk kehidupannya di negeri akhirat. Maka karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kesabaran itu pahit kata para ulama. As-sabru kas-sibir, murrun fi mazaqatihi, lakin awaqibu ahla minal asal. Sabar itu sangat pahit, bahkan sangat pahit, lebih pahit daripada empedu. Tapi balasannya lebih manis daripada madu. Kalau mampu sabar. Ya cuman kadang cuman ngomongnya baik, sabar itu yang mudah, Pak, ya. Apalagi terjadi musibah. Atau kawan dapat musibah, ya, kemudian kita datang sabar yojo. Nah, dalam hatinya sabar lagi kau bilang. Nah, ya, ketika kita yang dapat musibah, orang mengucapkan kata sabar juga, terkadang kita juga tak mampu untuk menerimanya. Maka kita berusaha
ya berlatih supaya itu mampu untuk kita lakukan apapun musibah, apapun takdir Allah yang datang kepada kita, tapi bisa kita hadapi dengan kesabaran. Maka menghilangkan dan menghindarkan dari maksiat pun butuh kesabaran. Ada sebuah maksiat, ajakan seseorang untuk bermaksiat, ya, maka terkadang sulit bagi kita untuk meredam. Sabar dalam keimanan itu terkadang sulit. Maka dulu Bapak Ibu, saya ceritakan sebuah cerita. Ada guru saya pernah ketika beliau masih mondok di satu pesantren dan beliau sudah tingkat akhir, tiba-tiba karena pondok itu di tepi jalan raya, kemudian ada mobil yang mogok, mobil bus mogok. Maka penumpang itu disebutkan oleh supirnya bahwa mobil ini tak bisa berangkat. Silakan cari penginapan masing-masing karena mungkin besok ya sore baru bisa diperbaiki. Sementara saat itu jam 1 malam. Maka ada seorang wanita karena melihat itu pondok-pondok anak santri, dia cari mana pondok yang lampunya masih hidup. Wah, dia ketuk pintu pondoknya. Kemudian dia ya ketika mengetuk pintu pondok, ternyata dari dalam masih ada yang belum tidur. Ya, dibuka oleh seorang santri ini tadi. Santri yang duduk di tingkat akhir, ya, bentar lagi tamat. Kaget karena nggak pernah melihat perempuan. Ini tiba-tiba ada anak gadis yang cantik datang. Karena ini anak gadis dari kota, pakaiannya tak sama dengan kita di sini. Ya, roknya pun agak di atas lutut. Nah, datang ke tempat anak santri. Ya, kemudian dia memohon supaya diperbolehkan nginap di pondok itu 1 malam. Sementara di pondok cuma dia dewe. Akhirnya dia persilahkan masuk. Tas si perempuan ini dibuatlah di tengah-tengah. Sementara pondok besarnya cuma 2 kali 1 meter. Sebesar itu pondoknya, ya. Setelah itu kemudian tas yang dibawa perempuan, kopernya itu dibuat tengah-tengah mengantarai mereka berdua. Ya maklumlah anak santri tak punya apa-apa kan itu. Jadi pada akhirnya perempuan itu dia persilahkan istirahat, tidur, berbaringlah perempuan. Karena pakaiannya tadi saya sebutkan, maklumlah orang tidur. Ketika sudah tidur terkadang tersingkap kemana-mana. Sementara si laki-laki santri tadi itu sedang menghafal di dekatnya. Tentunya tak bisa dia memalingkan pandangan. Tentu tetap dilirik juga, Pak. Ya. Manusiawi itu. Diliriknya juga lah, muncul keinginan di dalam hatinya. Wah, ini kesempatan. Ya. Kesempatan ini kata iblis pula. Kapan lagi? Ini tidak bisa terulang kedua kalinya ini. Cuma inilah bisa kamu lakukan, kata iblis. Dia pun bergejolak dalam hati, Pak. Ini kisah nyata, ya. Bergejolak, ingin dia lakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi karena dia redam, ya, kesabarannya itu dia tahan, dan kemudian keimanannya pun bergejolak saat itu. Pada akhirnya, karena saat itu lampu di pondok pun hanya lampu dinding, dia buka kaconya itu, Pak. Tutupnya itu dia buka. Kemudian dia bakar ini jari telunjuknya, dia bakar di atas lampu tadi. Dia bakar. Apa kata dia kepada dirinya? Nia, api dunia saja kamu tak mampu menahannya, apalagi nanti api di neraka, katanya. Dibakarnya sampai terbakar 1 ruas dari jari-jari telunjuknya ini. Barulah reda, gejolak tadi pun hilang. Maka dia bungkus tangannya. Keesokan paginya dilihat oleh perempuan itu, tangan itu sudah dibungkus. Kenapa, kata dia? Dia ceritakan semuanya. Perempuan itu pun sangat terharu mendengar ucapannya, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, ketika dia tamat kelas 7, perempuan ini pun datang dengan orang tuanya, ya.
datang menyaksikan ya acara wisuda dari santri tadi, dan perempuan ini memohon bahwa laki-laki itu supaya menjadi suaminya. Wah, itu ya. Nah, itu yang awalnya tadi ya, yang ada keinginan dan kemudian itu masih diharapkan oleh Allah, dan pada akhirnya sampai sekarang mereka menjadi suami istri. Jadi Bapak Ibu, itulah buah dari kesabaran seseorang tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah jam setengah 8, ya, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Cuman untuk yang terakhir saya ceritakan tadi, tidak usah dicoba Pak ya, tidak usah dicoba itu. Ya, kalau model kita ini belum tentu bisa tahan itu. Ya, nah, makanya mari kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, dan kemudian jangan menganggap bahwa diri kita paling baik. Ibadah apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun itu, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah menganggap orang lain itu rendah di hadapan kita. Jangan menganggap ibadah kita paling banyak, orang lain sedikit. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik, bahkan bisa menghapuskan amal ibadah kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.